Berlatarkan di sebuah kota kecil, Appalachian, Amerika Serikat. Tak jauh dari sana, ada sebuah desa peternakan yang penduduknya bermayoritaskan hidup dengan cara bertani dan beternak. Dan salah satu peternak di desa ini bernama Cash Ensley, seorang mantan kriminal atau lebih tepatnya mantan tangan kanan dari seorang gembong narkoba yang memilih berhenti dari pekerjaan kotornya dengan alasan ingin bertobat dan merubah hidupnya menjadi lebih baik. Perlu diketahui bahwa selama mengurus peternakannya, Cash dibantu oleh abang iparnya bernama Vinny dan juga keponakannya bernama Savannah yang merupakan putri tunggal dari Vinny. Sementara istri Vinny alias kakak perempuannya Cash diketahui baru saja meninggal beberapa bulan yang lalu akibat overdosis ketergantungan obat-obatan terlarang. Dan inilah salah satu alasan Cash ingin bertobat dalam dunia kriminal. Kepergian sang kakak membuatnya merasa sangat bersalah, karena bagaimanapun juga ia tidak pernah tahu bahwa sang kakak selama ini aktif menjadi pecandu. Tak jauh berbeda dengan Vinny, yang meskipun perannya sangat membantu Cash dalam mengurus peternakan, namun ia memiliki kebiasaan yang sangat buruk dalam mengonsumsi alkohol. Ia kerap bermabuk-mabukan, terlebih-lebih pasca kematian sang istri, yang membuatnya semakin sulit melepaskan kecanduannya terhadap alkohol. Sampai pada suatu pagi, Cash yang baru saja selesai berolahraga, dengan segera ia mengendarai sepeda motornya untuk mendatangi peternakannya yang berlokasi tak jauh dari rumah Vinny. Setibanya di peternakan, Cash disambut oleh Savannah yaitu sang ponaan. Mereka berdua sempat bercanda dan melepaskan tawa, sebagai pertanda bahwa Cash yang seorang paman begitu sangat menyayangi ponaan satu-satunya itu. Di saat memasuki ruangan tengah untuk mencari Vinny, Cash menemukan sang ipar masih dalam keadaan tertidur pulas. Sehingga dengan sedikit kesal Cash menyuruhnya agar segera bangun untuk memberi makan ternak-ternak mereka. What time is it? Time to feed. How's he doing? He's been lapping up that zinc for over a month now. No reason he shouldn't be trying to breed with the other heifer on the lot. Setelah mereka selesai mengurus peternakan, Cash dan Savannah berencana akan berangkat ke gereja, sementara Vinny memilih untuk tinggal di peternakan, dengan segala alasan berusaha menghindari ajakan putrinya memasuki rumah ibadah itu. Namun sebelum mereka berangkat, Cash sempat meminta Vinny untuk datang menyusul, di mana Cash berencana akan mentraktir mereka makan siang di sebuah restoran sepulang dari gereja. Dan tanpa pikir panjang, Vinny pun mengiyakan ajakan Cash tersebut. Why don't you come with us? Oh, not really feeling too churchy these days. Come meet us for lunch at the grill. All right, damn it. You got me. Knew it would. I'm just a sinner, just like you. Just like you. But I was in those same woods that I'd go hunt with my old man. Setelah selesai menjalankan ibadah, Cash dan Savannah yang saat itu akan segera meninggalkan gereja, tiba-tiba disapa oleh seorang pendeta bernama Wilder, di mana Wilder sempat mempertanyakan keberadaan Vinny yang selama ini tidak pernah terlihat datang ke gereja. Setibanya di restoran, Cash pun dengan segera memesan makanan dan minuman. Namun, saat makanan sudah terhidang di atas meja, Vinny yang ditunggu-tunggu tak kunjung datang, membuat Cash pun dengan terpaksa menghubungi iparnya itu melalui telepon. I'll be right back. Benny, where the hell are you? $12 burger's getting cold. Di saat itulah tiba-tiba muncul 3 orang pria bertampang preman. Tanpa sopan santun, mereka duduk mendekati Savannah. Bahkan dengan lancang, mereka mencicipi makanan yang terhidang di atas meja. What's this now? Cash? Didn't think you'd mind? Thought he was just having a little bite to eat. Come on, sit down. Fly away, little butterfly. We just want to have a chat with your uncle. Come here, sweetheart. Go get a dessert tomorrow. I won't be long. It's all right. Don't worry.
Perlu diketahui bahwa 3 pria ini adalah anak buah dari seorang mafia yang terkenal kejam dan berbahaya bernama Big Cat, di mana dengan Big Cat inilah dulunya Cash bekerja, menjadi tangan kanannya. Sebelum pada akhirnya Cash memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan kotornya tersebut. Dan inilah rencana busuk sang mafia Big Cat. Ia sengaja mengirimkan anak buahnya tersebut untuk menyampaikan pesan pada Cash bahwa dia ingin agar Cash segera menemuinya untuk membahas perihal peternakan. What do you want? We don't want nothing. Big Cat does. About your farm. Penasaran dengan hal itu, Cash pun dengan segera mengajak Savannah pulang ke rumah. Dan setibanya di sana, Cash pun tentu saja dibuat kesal ketika mendapati Vinny justru sedang asik mendengarkan musik sembari mabuk-mabukan. Hey, Sheila. Masih dalam keadaan kesal, Cash meminta Savannah untuk menunggu di dapur karena ada hal penting yang ingin ia bicarakan dengan sang ayah. Dan setelah Savannah pergi, Cash pun, yang sudah tidak ingin lagi membahas masalah ketidakdatangan Vinny ke restoran, saat itu juga memberitahu Vinny bahwa tadi, di restoran anak buah Big Cat mendatanginya membahas seputar peternakan. Cash pun mempertanyakan ada hubungan apa Vinny dengan sang kartel narkoba tersebut. Buck and Doe joined us at the diner today. They're under the impression that you're in big. Dan di saat itulah terungkaplah sebuah fakta yang membuat Cash terlihat begitu sangat kesal. Bagaimana tidak, Vinny dengan santainya mengatakan bahwa dia telah menggadaikan surat tanah peternakan mereka kepada Big Cat dengan alasan untuk membiayai operasional peternakan mereka yang membutuhkan perbaikan dan juga untuk membeli pakan ternak. Loan on my place. Big Cat's money all the same. God damn it, use your brain. I had to, and this farm would be gone. God damn it! You need a loan. You go to the bank. You think they just keep giving you more? Look, I'm telling you, I did it right. A clear agreement, I can pay it back once some cows are ready for the sale. Gave the devil an inch, man. All right, so don't worry about it. I'll handle it. No, I'll handle it. I know how these animals feed. Di keesokan harinya, Cash mendatangi kantor keuangan milik Big Cat. Ia segera menemui sang direktur perusahaan yang tak lain adalah putra semata wayangnya sang mafia bernama Zack, di mana Cash menanyakan berapa jumlah pinjaman Vinny dengan maksud ingin menebus surat tanah peternakannya tersebut. Mendengar pertanyaan Cash itu tentu saja membuat Zack tertawa, seolah-olah ia mempertegas bahwa Cash tak akan mampu melunasi hutang-hutang Vinny yang nominalnya sangat besar, sehingga ia mengusulkan agar sebaiknya Cash mendatangi orang tuanya yaitu Big Cat untuk menegosiasikan hal itu secara langsung. As far as the contract is concerned, the farm belongs to Big Cat. Now, maybe you can earn it back, but it's not the kind of debt that you can just walk in and pay. Now, Cash, is there anything else I can do for you? Sementara itu di lokasi lain, terlihat 2 orang pria sedang menyusup tak jauh dari markas Big Cat, lebih tepatnya di samping pabrik tempat Big Cat memproduksi narkobanya itu. Diketahui kedua pria ini adalah kawanan kelompok pencuri, di mana mereka sedang mencari tahu situasi dan keadaan di sana terlebih dahulu, sebelum nantinya mereka dan kelompoknya beraksi untuk mencuri narkoba tersebut. Looking right out in the wide open, man. Making pills inside. All right, look, I'm gonna go around the building, get a better look. You stay here. Salah satu dari mereka kemudian memberanikan diri untuk mendekati gedung. Namun tanpa mereka sadari seluruh area telah terpasang beberapa perangkap yang sangat mematikan. Sehingga siapapun yang sudah terlanjur masuk tidak akan pernah bisa lolos dari perangkap itu. Rich! Rich! Freeze, asshole! Okay, hands up! Get him up! Get him up! Sementara itu di peternakan, Vinny yang saat itu sedang bersama putrinya tiba-tiba kaget ketika melihat mobil komplotan anak buah Big Cat berhenti tepat di depan rumahnya. Dan saat masuk, mereka memaksa Vinny untuk membayar utangnya saat itu juga, tak peduli meskipun mereka tahu bahwa pembayarannya belum jatuh tempo. Hey, how you doing, Buck? Big Cat just wanted us to pay you a little visit. So to check up on our investment. Man, it ain't even due yet, so, you know. It doesn't look like you're pulling together shit. This year, you were right. Hey. It's all right, little darling. I ain't gonna hurt you.
Okay. Look, you shoot me, ain't nobody getting paid. It's got nothing to do with money. Tak berapa lama setelah komplotan anak buah Biket meninggalkan lokasi peternakan, Cash yang baru saja tiba tentu saja kaget saat mendapati sang ipar babak belur dengan luka tembak yang cukup parah di bagian telinganya. What happened? They put a gun to his ears and fired. Finney, I can't hear shit. Come on. I'm so sorry. I'm sorry. Easy. I'm so sorry. Just breathe it out. I'm gonna get this figured out. I'll be back in a couple of hours. Perbuatan anak buah Biket yang sudah di luar batas membuat Cash merasa bahwa hal ini sudah tidak bisa dibiarkan begitu saja. Sehingga detik itu juga ia mendatangi kantor sheriff setempat untuk melaporkan kasus tersebut dengan harapan dapat diproses secepatnya. Namun apa yang terjadi setelah Cash menceritakan kronologi kejadian, dua orang sheriff bernama Hollister dan rekannya bernama Duke secara gamblang mengatakan bahwa mereka tidak bisa memproses kasus itu jika Cash tidak bisa menunjukkan bukti. Sampai pada akhirnya Cash dengan terpaksa meninggalkan kantor polisi dengan rasa kecewa. Dan saat itu pula terlintas dalam benaknya bahwa tidak ada cara lain selain mendatangi sang mafia secara langsung agar keluarganya tidak lagi terusik dan terancam. Well, did that. Look, we want to take her down just as bad as you do. But we need proof of wrongdoing, not just accusations. I'm just trying to hold on to my sister's place. Then bring me something concrete I can take to a judge. Di malam harinya, Cash yang sudah memantapkan niatnya dengan segera mendatangi markas sang gembong narkoba yaitu Biket. Di sana, ia disambut oleh Biket yang ternyata adalah seorang wanita setengah baya, sosok sang penguasa kota yang kejam, yang bahkan pemerintah setempat pun tak berani mengusiknya. Di dalam sana terungkaplah kelicikan dari sang mafia Biket, di mana selama ini ia memanfaatkan kepolosan Finney yang sedang membutuhkan uang, yang memang bertujuan sedang mengincar Cash agar mau kembali bergabung dalam kelompoknya. Tell me why you're putting the screws on me and my family. Shot Finney's ears out. Like Savannah. I'm into empire building, Cash. I got my fingers and hands and everything. 3 jobs of my choosing. That's what it'll take to pay back the debt. I do this. That's to pay off a debt. 3 jobs and I'm done. Setibanya di peternakan, Cash mendapati Finney yang sedang melamun, menatap kosong api unggun di depannya, sembari memegang sebotol minuman beralkohol. Merasa kasihan, Cash pun menghampiri sang ipar, mencoba menenangkannya dari perasaan bersalah, di mana Finney merasa gagal menjadi seorang ayah yang seharusnya mampu melindungi putrinya. Grown man can take care of my own land. Couldn't take care of my wife. I'm a little girl. You're not the only one. Twisting yourself up about things. No. Maybe I just wasn't cut out to be a father. You gotta quit talking like that. I'm so tired of drinking. I'll be there for you. Whatever way I can. Di waktu yang hampir bersamaan berlokasi di markas sang mafia kejam, lebih tepatnya di sebuah ruangan bawah tanah. Di dalam sana terlihat Biket sedang menyiksoi seorang pria bernama Harlan, yang sebelumnya tertangkap basah memata-matai lokasi pabrik narkobanya. Di tengah kesakitan dan intimidasi, Harlan bersumpah bahwa dia datang ke sana hanya ingin mencuri, tanpa ada suruhan dari kelompok lain yang dicurigai oleh Biket adalah sebuah geng yang ingin bersaing dalam bisnis haram tersebut. What's your name, son? Harlan? Who are you working with on this thing? Nobody. Please. I'm sorry. It won't happen again. Harlan yang memohon-mohon untuk dibebaskan, tidak serta membuat Biket membebaskannya begitu saja. Beliau memiliki sebuah kebiasaan yang cukup aneh, di mana tawanan yang akan dibebaskan harus mendapat konsekuensi terlebih dahulu dengan cara dipotong salah satu jarinya. And I can't rightly have you running around with those thumbs attached. Hold on. Okay.
Di keesokan malamnya, Cash pun melakukan pekerjaan pertamanya sesuai perintah dari Biket. Ia dijemput oleh salah seorang anak buah kepercayaan sang mafia bernama Buck, di mana mereka berdua memata-matai Harlan yang telah dibebaskan untuk mengetahui dengan siapa sebenarnya dia bekerja. Let's see what we're dealing with. God damn, Harlan, I told you to be careful. You got Reggie? He's dead. And you come out fucking double! Dan benar saja, Harlan bekerja dalam sebuah kelompok gangster yang memang ditugaskan untuk memata-matai markas Biket. Mengetahui hal itu, Cash pun dengan segera mengirimkan informasi kepada Buck dan kawan-kawan. Sehingga tanpa butuh waktu lama, mereka langsung menerobos masuk ke dalam dan menghabisi seluruh anggota gangster tersebut. There's the son of a bitch. Look at that. Cash got it. Suatu malam di akhir pekan, Cash bertemu janji dengan pendeta Wilder di sebuah bar, di mana mereka mengobrol dan mengenang masa-masa kelam mereka yang sama-sama pernah bergelut dalam dunia kriminal. Sehingga terungkaplah sebuah fakta, bahwa pendeta Wilder ini dulunya adalah seorang anggota gangster, sekaligus pecandu narkoboy yang telah bertobat dan memilih menjadi seorang pendeta. A lot of people never get on the right track. I had a revelation, pure and simple. My eyes were opened, like Saul on the road to Damascus. Di keesokan paginya, Cash menjalankan misi pekerjaan keduanya, di mana kali ini dia dan salah seorang anak buah Biket lainnya bernama Dominic ditugaskan untuk mengawal seorang kurir yang juga ditugaskan oleh Biket bernama Fargo untuk melakukan transaksi penjualan narkoba kepada sekelompok gangster. Namun yang terberatnya adalah mereka diperintahkan harus menghabisi Fargo setelah transaksi selesai. Yang entah alasan apa Biket menyuruh mereka melakukan hal tersebut, namun yang pastinya Dominic merasa tidak tega jika harus menghabisi si Fargo ini. Easy, no question. Just make it clean. Nothing fancy. I got it. Jesus. Singkat cerita, setelah bertemu Fargo, berangkatlah mereka bertiga menuju ke lokasi transaksi, yaitu di sebuah pinggiran hutan sesuai perjanjian dengan kelompok gangster yang akan membeli narkoboy tersebut. Alright, let's roll, baby. Time to become legends, boys. Make a left there, cross that bridge. Setibanya di lokasi, Cash dan Fargo pun dengan segera mengeluarkan beberapa box yang tentunya berisikan narkoboy yang nantinya akan diserahkan Fargo kepada si pembeli. Namun Fargo yang sedari tadi melihat Dominic bertingkah aneh, bahkan terlihat hanya diam saja tanpa ikut membantu, membuat Fargo pun terlihat kesal dan mencoba menegur Dominic. Namun tanpa ia sadari, Dominic dengan cepat mengeluarkan pistolnya dan melepaskan tembakan beberapa kali hingga Fargo pun berpindah alam saat itu juga. The fuck you just do? He knew something was up. The only thing he knew is you were acting like a goddamn jackass. You said do it clean. I did it clean. After. Do it clean after. Attack. Shit. Yeah, shit. Help me get him in the goddamn van. Just get the phone. Tak lama setelah membungkus jasad Fargo dan memasukkannya ke dalam mobil, kelompok gangster alias si pembeli narkoba itu pun datang. Dan saat itu juga mereka menyadari ada sesuatu yang janggal, di mana mereka tidak melihat Fargo berada di sana. Sehingga mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan transaksi hingga terjadilah baku tembak. So I ask you, where is sweet fun time Lazarus? And why? Nobody move, or I'll put you down. Don't you do it? Yeah. I understand. Get the money. Wait! You hear me, Wade? No! I need you to be smarter than this! Shit! No! Drop it! Do it now or I'll shoot you in the face. This can play out one of two ways.
I can kill you and take the money and drugs back to Big Cat and roll the dice on the busted deal. Or, this is my personal favorite. You take the drugs, we take the money just like we planned. You go on living, we go on living. What do you say? Smart kid. Come here. Setelah berhasil membawa uang dan menyerahkan narkoboy kepada salah seorang gangster yang berhasil selamat, mereka pun dengan segera meninggalkan lokasi tersebut. Namun, di tengah jalan mobil yang mereka kendarai tiba-tiba mogok, sehingga dengan terpaksa, Cash meminta bantuan sang ipar untuk datang menjemput mereka, untuk kemudian memindahkan semua uangnya dan membakar mobil rongsokan itu bersama jasad Fargo yang berada di dalam sana. You alright? Alright. Setelah selesai melakukan pekerjaan keduanya, Cash diam-diam menemui Sheriff Duke untuk melaporkan perihal laboratorium narkoba yang dimiliki oleh Big Cat, sekaligus aktivitas ilegal sang gembong yang selama ini menjual bertruk-truk barang haram. Cash membocorkan informasi ini untuk mengantisipasi jika saja Big Cat mengingkari janjinya. Sehingga sebagai informan, Cash berharap Sheriff Duke dapat melindungi keluarganya dari ancaman kejahatan Big Cat dan antek-anteknya. Got labs all over these hills, all producing. She's trading trucks full of drugs for cash. That's just for starters. You tell me what you want, I'll get it. Big Cat roasts my family on a spit, you understand? I get it. I could call my buddy down at the DA. We get into it and see what we need for a conviction. But I need you to not fuck me on this, Cash. Di sore harinya sebelum malam menjemput, Cash dan Vinny mengajak Savannah berlatih menembak. Awalnya, Savannah yang selalu saja gagal membidik papan tembak, pada akhirnya berhasil setelah disemangati oleh sang ayah dan pamannya tersebut. Pull it in with your arms, not your hands. Slow it all down, Savannah. Not about speed, it's process. Survival. All right, second ring. Good. Team effort. There you go. Sementara itu di sebuah jalan tak jauh dari markas sang mafia Big Cat, Sheriff Duke memberhentikan seorang pengemudi wanita yang terlihat mabuk dan mencurigakan, di mana saat didatangi wanita itu menyerahkan sejumlah uang bermaksud ingin menyogok sang sheriff. There you go. What's that about? Well, that's gratitude, officer. This is courtesy from our First Lady of Oldham County. I'll let you hold on to it. You just step out of the car. Are you sure about that? 100%. I don't think that's in your best interest, officer. I don't. Well, I want you to step out of the car. I want you to pop the trunk so I could do a nice inventory search of the old girl. I'm gonna go bumper to bumper. Yeah. Yeah. Whoa! Let it fucking go! Get out the fucking car! Give me your arm. Give me your fucking arm. Oh yeah, you fucked up today. Oh yeah. Now you get to think about what you just tried to do. God damn. You just fucked up big time. I got one of Big Cat's fucking mules on the side of the road. Di malam harinya, Cash pun kaget saat menerima pesan suara dari Duke yang ternyata sudah masuk sejak tadi sore, di mana Duke meminta Cash agar mengirimkan lokasi laboratorium narkoba milik Big Cat, bermaksud akan segera menggerebek laboratorium ilegal tersebut. Cash, Duke, pick up when I call, trying to get a hold of you. Talk to my guy at the DA, and he says if you can give us these drug labs on the map, we may be able to put this thing together. Call me back. Clock ticking. Tak berapa lama setelah Cash mendengar pesan suara tersebut, Buck dan rekannya datang untuk menjemput Cash, di mana malam itu Big Cat mengumpulkan seluruh anggotanya untuk merayakan pesta kecil-kecilan. Time to go, Cash. Get in the car. Where we going? Don't worry about that. You just get in the car. Setibanya di sana, Cash melihat semua anggota sudah berkumpul, di mana Big Cat saat ini sedang merayakan keberhasilan bisnis mereka, serta pencapaian Zack putranya yang telah sukses mengembangkan bisnis perbankan yang jadi sarana pencucian uangnya. Dan dalam pertemuan ini, sang gembong juga mengapresiasi kinerja Cash sebagai salah satu orang yang berperan penting dalam kelancaran bisnis haramnya tersebut. Namun, Cash yang mendapatkan pujian itu sama sekali tidak tersanjung. Ia justru memisahkan diri di tengah pesta, dan teringat saat terakhir kali dia membakar tangannya sebagai konsekuensi bagi anggota yang ingin keluar dari organisasi tersebut. You want out of my crew.
You take the mark. Tak berapa lama di tengah pesta yang masih berlangsung, Biket mengeluarkan seseorang yang duduk di kursi roda dengan wajah tertutup kain. Di mana saat kain itu dibuka, Cash pun seketika kaget ketika melihat yang duduk di kursi roda itu adalah Sheriff Duke yang tertangkap basah saat memasuki laboratorium markas Biket. Get your asses in here. Are you ready for the entertainment? Let's show the boys who we got joining us this evening. You all know Duke. He's our top-notch deputy. Real fan of our work. Probably got your picture up on a corkboard. But what Duke here failed to realize is these heels, they talk to me. Don't nobody want to follow in your footsteps. Jet, come introduce yourself to the deputy. I want you boys to get creative. Feel free to mix it up. Yeah. I got it all laid out for you. Yeah, buddy. They're a problem, officer. Duke yang mendapatkan intimidasi dan siksaan tentu saja membuat Cash merasa kasihan sekaligus merasa bersalah. Namun bagaimanapun juga ia tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan saat Duke dihabisi, ia hanya bisa terdiam membisu. Seolah-olah menyesal karena telah memberikan informasi yang justru membuat Duke kehilangan nyawanya sendiri. Take him out back. Feed him to my dog. Melihat kekejian yang dilakukan oleh Biket tersebut, Cash yang sudah mulai terlihat muak, saat itu juga menagih kesepakatannya pada wanita kejam tersebut, yang sebelumnya sudah berjanji akan menganggap lunas utang-utang Finney setelah 3 misi pekerjaannya selesai. Namun faktanya penguasa tetaplah menjadi penguasa, apa yang menjadi keinginan sang penguasa sudah menjadi aturannya secara sepihak, di mana ia mengingkari kesepakatan sembari mengancam, jika Cash tak mau lagi bekerja dengannya, maka dia akan menghabisi Finney dan Savannah sebagai pertukaran yang tidak setimpal. 3 jobs. That was the deal. It don't matter what you think. I say when it's over. And that goes for your niece. Your drunk-ass brother-in-law. You got me, boy. Di keesokan harinya masih berlokasi di markas sang penguasa. Mbak, yaitu salah satu anak buah kepercayaan Biket, memberitahu sebuah informasi bahwa dia tidak sengaja menemukan rekaman pesan suara dari ponsel Duke. Dan yang mengejutkannya adalah, pesan itu berisikan permintaan Duke pada Cash, yang meminta Cash untuk mengirimkan titik lokasi laboratorium mereka. Mengetahui kebusukan dan pengkhianatan yang telah dilakukan oleh Cash tersebut, dengan wajah beringas dan sangat marah. Saat itu juga Biket memerintahkan Buck untuk menghabisi Cash beserta seluruh keluarganya. Sementara itu di peternakan, Finney yang telah berhenti dari kecanduannya pada alkohol, saat itu sedang bersiap-siap akan melakukan ibadah ke gereja dengan Savannah putrinya. Bertepatan saat itu, ia mendapatkan telepon dari Cash, di mana Cash mengingatkan Finney agar selalu waspada, karena ia berfirasat sesuatu yang buruk bakalan terjadi. I'm figuring a way to fix it. Get some evidence. I gotta go. Hey, Cash. Today I'm gonna deviate from my planned remarks. Just speak to you from the heart. It's good to see you. Mine right now? Well, when you're ready, we'll be here. I appreciate that. Singkat cerita, setelah ibadah selesai, siapa sangka Finney dan Savannah yang saat itu berencana akan segera pulang tiba-tiba didatangi oleh Buck dan komplotannya. Hingga saat itulah mimpi buruk pun terjadi. Hey, Fanny, where's Cat? Get back now! All right.
It'd be a real thrill to put down a preacher. Just take it easy, though. Let's get out of here. Now, come on. Vinny! Oh, Jesus. Meskipun pendeta Wilder berhasil membawa Vinny ke rumah sakit, namun sangat disayangkan nyawa Vinny tidak dapat tertolong, di mana luka pada kepalanya yang cukup parah membuatnya tak mampu lagi bertahan. He's sorry. He's gone. I'll be right outside if you need me. Case pun hanya bisa terpaku saat melihat jasad Vinny yang sudah tak bernyawa. Kematian sang ipar yang seharusnya dibanjiri oleh air mata, justru kini berevolusi menjadi sebuah kemarahan dan kemurkaan. Dan saat itu juga ia meminta pertolongan pendeta Wilder untuk menjaga Savannah sementara waktu, sekaligus meminta doa dari sang pendeta agar diberikan keberanian, kekuatan, dan keteguhan dalam dirinya. You know, this is my burden. So I'm gonna do what feels right. And I'm gonna trust that because my blood is on fire. But I ask you, Father, I ask that you protect what's left of my family. I ask that you give me the courage and the strength and resolve to kill these bastards. Case yang kini dipenuhi amarah dan dendam. Tanpa berlama-lama ia segera mengincar salah seorang anak buah Biket bernama Du, dan juga rekan Du yang saat itu sedang nge-fly di perbukitan. Let's go, Cash! You fucking cut! Dalam keadaan setengah sadar, Case pun memaksakan diri untuk bangkit. Dengan tertatih-tatih, ia berjalan menuju mobilnya untuk segera pergi dari sana. Namun di waktu yang bersamaan, ia melihat mobil polisi yang tiba-tiba datang, membuat Case dengan terpaksa memilih melarikan diri masuk ke dalam hutan. Sheriff Hollister yang ternyata diketahui korup itu pun segera mengolah TKP untuk kemudian melaporkan penemuannya kepada Biket, di mana ia mengatakan bahwa dia menemukan truk dan kunci mobil Case di lokasi kejadian. Found the family's truck in the woods. Even left his damn keys. We'll be taking care of this in-house. Keep this mess from getting out. Will do. Biket yang mengetahui dua orang anak buahnya telah tewas. Saat itu juga ia mengirimkan Buck dan komplotannya untuk mencari Savannah di rumah pendeta Wilder, di mana mereka yakin Savannah sudah pasti disembunyikan di rumah pendeta tersebut. Lagi-lagi tanpa sopan santun Buck dan komplotannya masuk ke dalam rumah tanpa mengetuk pintu. Bahkan dengan sok jagoan, mereka memaksa sang pendeta untuk memberitahu di mana keberadaan Savannah, yang mana hal itu membuat Wilder pun muak. Sangat disayangkan Savannah yang sedang bersembunyi di lantai atas pun merasa tidak tega dengan sang pendeta. Tidak ingin terjadi sesuatu yang lebih mengerikan pada Wilder, Savannah pun memutuskan menyerahkan dirinya saat itu juga. Now leave him alone. No! She just saved your life. Now you tell Cash, Big Cat's willing to make a straight trade. His life for the girls. Tak berapa lama Case pun tiba di rumah sang pendeta. Alih-alih ingin memastikan keadaan Savannah di dalam sana, Case justru mendapati Wilder babak belur dan Savannah yang baru saja diculik. They took her from me. I'm sorry. They want to do a straight swap. Your life, our life. Alih-alih menyerahkan diri, Case yang mendengar negosiasi itu justru menyusun strategi dengan meminta bantuan Wilder. Dan tanpa berlama-lama, mereka berdua segera menyambangi kantor Zack dan menculiknya. Most important decision of your life right now. What the fuck are you doing? Get you ready. Just stand there so the fucking goes. Setelah Zack berhasil mereka bawa ke pinggiran hutan, Case dengan segera menghubungi Biket yang tentu saja kaget saat mendengar putranya diculik untuk kemudian diminta melakukan pertukaran dengan Savannah. Where's my boy Cash? Still trade. Trade. Zeke for Savannah. We met at the Rock Plan. Here's how this is gonna work. You be at my place, 4 o'clock with Zeke. Namun siapa sangka sebelum jam 4 sore tiba, Case diam-diam menyelinap lebih dulu memasuki lokasi markas Biket. Dengan mengendap-endap, ia berusaha menghindari jebakan ranjau dan menghabisi salah seorang anak buah sang mafia yang sedang berjaga.
Singkat cerita, jam 4 sore pun tiba. Dengan sebuah mobil, pendeta Wilder menggantikan Case untuk melakukan pertukaran, di mana ia memasuki halaman gedung dengan membawa Zack yang sedang terikat di depan mobil. Melihat hal itu, tentu saja Bickett pun terlihat kaget. Ia tak menyangka Wilder yang seorang pendeta telah berani ikut campur dengan urusannya itu. Big Cat! Hey, Wilder. Got all mixed up in this. Where's Cash? I thought you was reformed, preacher. I'm more the Old Testament type. Eye for eye, tooth for tooth. Di waktu yang bersamaan, Savannah yang sedang terikat di kursi tak jauh dari perapian memanfaatkan kelengahan seorang penjaga dengan segera melepaskan ikatan pada tangannya menggunakan api di perapian, mengambil pisau yang sempat ia sembunyikan di pergelangan kakinya, lalu mengambil sebuah senjata dan menembak si penjaga. Easy now, little girl. Suara tembakan itu seketika membuat negosiasi di luar sana menjadi ricuh dan kacau balau, yang pada akhirnya memaksa kedua belah pihak saling melepaskan tembakan demi tembakan. Hate to tell you this, Savannah, that M1 only holds 8 rounds. Know how many you got left? No, goddamn you! Oh, God. I'm sorry. Sementara itu, di dalam gedung, Buck tengah berusaha mencari keberadaan Savannah yang sedang kabur. Ia mengejar berusaha mempersempit pelarian Savannah. Namun di tengah pengejarannya, ia bertemu dengan Case yang sudah berhasil menyelinap masuk. Setelah menghabisi Buck, Savannah pada akhirnya keluar dari persembunyiannya. Namun saat mereka berdua berniat segera pergi dari sana, tiba-tiba Bickett melepaskan sebuah tembakan hingga tepat mengenai pergelangan kaki Case. No. Keep going. Get out of town. Get out of the whole goddamn state. No. For God, family. Survive. Go. Go now. You better know there's no place on this earth I won't find her. I'll see you in hell. Singkat cerita, 1 minggu setelah kejadian itu, pendeta Wilder yang sudah pulih terlihat kembali beraktivitas berkhotbah di gereja. Sementara Case menghabiskan waktu mengurusi peternakan, menjalani kehidupan yang tenang dan damai bersama Savannah ponaannya tersebut. Today's lesson is on divine vengeance. What if the breath that kindled those grim fires, awaked, should blow them into sevenfold rage and plunge us in the flames? Or from above, should intermittent vengeance arm again his red right hand to plague us?